Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali di rumah ini, rumah yang mulia ini. Kenapa rumah mulia? Ada majelis ilmu dan majelis Al-Qur'an yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama selalu mendapat maghfirah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak pengurus majelis Yasinan Mutiara Hati, Bapak Ibu jamaah dan pengurus semuanya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita pada malam hari ini, malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bersama hamba-hamba yang mulia. Mudah-mudahan kita nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan mulia. Kita berharap dikumpulkan nanti di surganya Allah bersama para nabi dan rasul yang mulia hendaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kajian kita. Bicara masalah itunya mengungkap rahasia diri dalam rangka kita untuk selalu bermunajat taqarrub ilallah. Sudah 5 episode yang kita kupas sebelumnya kajian ilmu tauhid itu. Jadi membersihkan hati itu tidak semudah membersihkan yang zahir. Itu berat, butuh proses dan butuh waktu yang panjang. Kemarin langkah-langkahnya sudah kita ambil. Pertama, bersihkan dari sifat hasad, iri hati, haqqad, itunya dengki. Kemudian ketiga, su'uzon, buruk sangka. Kemudian yang keempat, kibir. Kemarin kibir, sombong. Kemarin sudah kita kupas bicara masalah bahaya sifat sombong. Nah, kalau ingin saran ulangnya ya memang dilihat di YouTube lagi gitu kan. Nah, ternyata bahaya sekali sifat sombong itu. Manusia tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah. Balasannya dia masuk neraka dengan hina dina, kemudian tidak bisa masuk surga, dan dia tidak ada tempat di dalam surganya Allah karena Allah tidak memberikan itu. Kemudian termasuk orang-orang tersebut dia bersikap dan berperilaku berlebihan di luar kapasitas. Jadi hiruk pikuk dunia sekarang itu adalah karena kesombongan. Termasuk itu. Kita bukan mengupas itu tetapi kena. Jadi kena angkuh dan sombong akhirnya orang diremehkan. Padahal dia itu berasal dari bawah, dari rakyat, dari masyarakat. Nah itu gara-gara lidah yang tidak ada kontrol. Walaupun kita sudah menjadi pejabat atau menjabat. Jadi lidah tidak dikontrol. Makanya Imam Ghazali membuat suatu karya yang besar, bahaya lidah. Bahaya lisan. Lidah memang tidak bertulang. Tapi bahayanya itu sangat luar biasa. Orang akan hancur gara-gara lidah. Negeri bangsa ini akan hancur gara-gara lidah.
Dan orang bisa akur juga gara-gara lidah. Makanya mainkanlah lidah itu dengan sebaik-baiknya. Lidah memang tidak bertulang. Tetapi efeknya sangat luar biasa. Makanya ada trik yang dipakai oleh Rasul. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir. Falyaqul khairan. Hendaklah bicara yang baik-baik saja. Yang elok-elok saya. Sampaikan yang baik-baik kepada masyarakat, kepada rakyat. Kalau tidak mampu, tidak bisa, aulia smooth. Lebih baik diam. Makanya ada yang bilang kan, diam itu, tuh, diam saya emas lah. Sangat luar biasa itu. Bicaralah kalau bermanfaat. Kalau tidak, diam saja. Karena emas sudah di tangan kita itu. Kalau tidak, bahaya. Itu. Kan nampak begitu. Awak kini kola camin jo matuari lah bagalang megang maturang banyak. Lah sama nampak dia wak. Walaupun nampak nak do TV di rumah Bapak Ibu, tapi di WA lain masuk ya tadi gitu kan. Di handphone gitu kan. Memang seperti itu. Semuanya itu bahaya lidah, ucapan, omongan. Gitu. Makanya hati-hati kita. Jadi oleh sebab itu jangan sampai sifat-sifat itu kita lakukan. Bapak Ibu hadirin, jadi ternyata bahaya sifat sombong itu sangat luar biasa. Ada sudah 4 sifat yang kita kupas. Dan sekarang kita lanjutkan, kalau ada yang bertanya nanti boleh Bapak Ibu. Kita masuk yang kelimanya yaitunya ujub. Ujub. Itu sadonya penyakit hati ya Bapak Ibu. Yang ada dalam hati. Tidak bisa dibersihkan dengan rinso tuh. Sombong, kibir gitu kan. Suuzon, tidak bisa itu. Harus dengan ibadah dan ilmu. Dengan amal. Jadi yang kelima, ujub. Ujub itu merasa sempurna daripada orang lain. Merasa lebih dari orang lain. Perasaan merasa lebih dari orang lain. Itu rasa itu. Perasaan merasa lebih dari orang lain. Dari segi apa saja. Terserah. Kalaulah merasa lebih daripada orang, kita nanti akan tergiling, akan terjebak ke dalam sifat ujub. Jauhi itu. Tidak boleh. Perasaan kagum terhadap diri sendiri. Wah, kayaknya ambo yang rancak sih kau mas. Gitu. Ambo yang ganteng sih kau mah gitu. Tadi kan ambo yang ganteng sih kau gitu kan. Kalau datang apa lah dong gitu membajin. Ambo seorang sih baru gitu. Merasa. Kalau sudah merasa seperti itu, merasa bangga terhadap diri. Karena awak berlebiah gitu kan. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi nanti ujub ini akan muncul ria itu. Dia secara tidak langsung akan muncul ria. Karena kita sudah merasa lebih daripada orang lain. Kalau ria itu bisa dihindari. Insya Allah bisa dihindari kalau ria. Karena ria itu kan berbuat bukan karena Allah. Itu bisa insya Allah bisa hindari. Tapi kalau ujub, ini agak rumit. Contoh, awak ada kegiatan acara malam gitu kan. Malam di hotel atau apalah gitu kan. Tahu-tahu awak sempat sholat tahajud. Yang lainnya lalu sedoanya. Lalunya sedoanya. Alhamdulillah, ambo bisa sholat tahajud. Dalam diri awak, kan merasa lebih dari orang tuh. Yang lain, apalagi kalau lah disabuin lebih ke siang itu kan. Tidak boleh. Dia halus sekali. Hilangan itu. Dan itu berat. Ini mengkaji hati ya. Karena itu bersarangnya memang di hati semuanya. Kalau itu kita biarkan sangat bahaya. Apalagi kalau sudah terbiasa kita pelihara itu sangat bahaya sekali. Sifat ujub. Bahaya sifat ujub itu 1, terhapus pahala. Saja kebaikan pahala yang kita lakukan dalam pandangan Allah. Kalau dalam pandangan manusia bisa saja. Oh iya buat apa tuh ibu tuh. Gitu. Tapi dalam pandangan Allah tidak ada.
terputus atau termasuk juga dia bisa terjerumus ke dalam sifat takabur. Nah, takabur apa tadi? Kibir tadi itu sombong. Dia akan terjerumus ke sana. Karena dia sudah di dalamnya itu ada ujub. Ujub apa tadi Bapak Ibu? Merasa lebih sempurna daripada orang lain. Tidak boleh. Sangat tidak boleh. Semuanya itu biiznillah. Kita dikasih lebih kecantikan oleh Allah atas izin Allah. Dikasih gagah oleh Allah atas izin Allah. Dikasih harta lebih atas izin Allah. Dikasih anak oleh Allah. Mohon maaf. Semen yang lain tidak punya anaknya, ada orang akan melabasa lebih. Akhir orang lain beku akan diremehkan. Pangkat dititipkan Allah itu biiznillah. Semuanya serahkan kepada Allah. Makanya lafaz ucapan yang keluar dari mulut orang-orang yang ma'rifatullah itu tidak ada lain kecuali adalah serahkan kepada Allah. Waduh, nampaknya alhamdulillah, masya Allah luar biasa. Biasa aja lah. Yang penting jangan ada terbetik di dalam kolbu kita itu, dalam hati kita itu, semuanya itu adalah karena kita. Ingat, Qarun di situ kenanya, Firaun di situ kenanya. Akhirnya berlebih-lebih. Bahasa kampung pun malarui-larui. Balarui-larui. Iya. Qarun itu awalnya dia orang baik. Baca sejarah Qarun kecil. Manusia biasa sama dengan kita. Tidak ada apanya. Tetapi karena memang disitulah ujian bagi dia, tidak mampu dia menghadapi ujian itu, tidak sabar dia. Ada sifat-sifat itu. Sabar itu mampu mengendalikan diri dari yang kita senangi dan dari yang tidak kita senangi. Itu sabar. Jadi bukan hanya musibah saja yang kita senangi. Bertambah anak, sabar enggak? Menghadapinya. Belum punya anak, sabar enggak? Gitu. Bertambah suami, tambah suami. Menantu kasihnya gitu kan. Sabar enggak? Gitu. Jangan. Tambah istri enggak apa-apa gitu kan. Sama suami jangan. Kalau tambah suami musibah dia kan. Jadi itu adalah semuanya kalau tidak hati-hati kita dengan sifat ujub itu, maka kita akan terjerumus kepada yang namanya sifat takabur. Lebih daripada orang lain, sombong namanya. Dia yang ketiga termasuk yang ketiga dia merugi dunia akhirat. Orang-orang yang ujub itu orang tidak ada yang senang sama dia. Dia merasa lebih dari orang. Tidak ada orang yang suka. Paling orang yang suku itu, orang suku-suku mau bok-bok, namanya itu. Mau apa? Mau popok, namanya itu. Ini ada yang diaroknya situ. Mau buang-buang, gitu kan. Termasuk mendatangkan murkanya Allah. Hati-hati. Apalagi kalau jauh dari agama, jauh dari ibadah, dia gih jo tarui. Nyo jauh jo dia gih tarui. Nanti itu namanya ada salah satu sifat namanya itu istidraj namanya itu. Tidak boleh kita mandi-mandi yang Bapak Ibu ya. Kita dalam masyarakat. Ada orang koyo anaknya rukun, damai, sehat-sehat, arato bertambah, tapang ke naik, apalah gitu kan. Tapi nyo ndak pernah mendaki ke rumah saji do. Ndak pernah mendaki, mbak impak ndak ado gitu kan segala macamnya. Nyo dia gih jo tarui, anak-anaknya sehat jo, mudah jo, rezekinya mudah jo. Itu istidraj namanya. Istidraj itu artinya musibah atau bala yang diundur. Nyo pasti tiba. Kata Allah, dia gih kini mudah-mudahan nyo besok taubat. Ndak jodoh. Malah ada dengan senang dengan maksiat dia malahan. Dengan maksiat. Walaupun nyo tinggal dekat rumah saji, dekat musola. Ndak kan sajangka dari masjid musola itu ndak pernah nyo tiba. Tapi nyo sehat. Rezeki bertambah sih terus. Itu istidrat kita. Jadi istidrat itu adalah azab yang diundur. Suatu saat nanti pasti. Jadi hati-hati. Allah murka dunia akhirat. Termasuk dia itu adalah
akan bahaya nanti di hari kiamat, dia akan mendapat siksa dan azab yang sangat luar biasa. Kita tidak berharap semua itu. Makanya sifat ujub itu kita jauhi. Jadi ujub merasa lebih atau merasa sempurna atau merasa apalah itu daripada orang lain. Nah, itu hindarkan, jauhi, dan jangan sampai. Itu adalah penyakit hati. Yang tahu adalah kita, namun efeknya ada keluar. Ah, orang nak mencari efeknya. Artinya gejala-gejalanya. Itu gunanya awak ibadah itu sebenarnya. Untuk menundukkan, untuk merendahkan. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau nyo awai, tangan awak, kaki awak, badan awak, nyo resik, atau nyo tempel, nyo dek kawan, mungkin tak di masalah ada awak. Masih biasalah gitu. Tapi kalau lah kapalo nyo mainkan, baik kira-kira awak, marah, berang. Kalau dalam ibadah, kapalo tu wajib rendah daripada lutui. Itu yang sujui itu. Begitu hebatnya dalam ibadah tu. Kapalo kan mulia tu. Coba, kadang kapalo ko celiknya mas, gitu kan. Jadi kapalo ko yang membuat manusia, kan di kapalo ko kan sekalunya. Cerdasannya, berpikirnya, intelektualnya, dia muliakan. Karena isi kepalanya itu. Tapi saat ibadah, itu sujud, rendah. Itu hebatnya. Kenapa? Karena tak kala sudah menghambakan diri kepada Allah itu, tidak ada apa-apanya kita lagi. Makanya itu subhana rabbiyal a'la atau subhanaka Allah. Itu artinya tuh. Maha suci engkau ya Allah. Engkau yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia. Di awal tidak ada apa-apanya. Nah, berusaha dikit-dikit Bapak Ibu ya memahami lafaz-lafaz dari bacaan sholat itu. Ini supaya yang awak baca dalam sholat itu, supaya kita lebih dekat, lebih nikmat. Gitu. Jadi makanya bahaya sifat ujub itu sangat luar biasa. Jangan pelihara dan jangan sampai. Dan itu adalah penyakit hati. Di dalam kolbu, dalam diri seseorang hamba tersebut. Karena dia nanti akan terjebak kepada riya. Terjebak kepada sifat takabur, sifat sombong. Dan sifat-sifat yang lainnya akan membawa mereka ke sana. Bapak Ibu jamaah hadirin, ada yang akan disampaikan? Silakan. Ada yang ditanya? Karena sifat ujub itu sangat luar biasa. Ada yang? Iya Pak. Di sholat tadi Pak, sholat. Iya Pak. Imam sudah membacakan Al-Fatihah. Ya. Imam membacakan ayat lagi kan? Ya. Tapi kita jemaah tidak terikuti ya kan terpengaruh. Bacaan tadi terpengaruh. Kita Allahu Akbar. Ya. Kita kan membaca ayat imam. Kadang-kadang dengan suara mic sering kita tidak sampai. Tidak terbaca kan, lupa apa umpamanya itu Pak ya. Iya. Apakah itu pelaksananya sah atau tidak? Udah Pak? Udah Pak? Ya. Baik. Di dalam sholat berjamaah, pahami dulu, sholat berjamaah itu kuncinya. Sholat jamaah itu dari awal kita sudah pasrah. Sudah pasrah dari awal, sengaja aku sholat maghrib, 3 rakaat, mengikut imam. Mengikut imam. Apa saja yang dilakukan imam, ikuti. Dalam sholat ya, dalam sholat. Kau yang mau tekan tuik dulu kok. Itu tidak mau ada. Sholat gitu kan. Imam berhadas, sholat berhadas pula. Enggak, bukan. Sholat. Ya Bu ya. Jadi, kita ikuti. Yang kedua, kalaulah duduk, bahwa kita adalah pasrah kepada imam, berarti sudah oke itu. Yang kedua, dalam pelaksanaan dalam sholat itu kan ada baca Al-Fatihah.
Sekarang begini, membaca Al-Fatihah itu, kalau imam sudah membaca Al-Fatihah, sebenarnya begini Bapak Ibu, kalau merujuk kepada Al-Quran, Al-A'raf 207, wa idza quri al-Quran fastami' 1. Istami' dengar. Yang kedua wa ansitu diam. Ansit diam. Maka tugas kita kalau merujuk ke ayat itu, kalau imam baca Al-Fatihah, kita dengar. Bila membaca sebelum imam baca apa-apa. Allahu Akbar. Imam kan doa iftitah tu. Bacalah anggar dibaca situ. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, diam lagi. Ini kode etik dalam salat berjamaah. Ingat, jamaah. Kemudian waladdallin amin. Imam yang arif itu biasanya ada di jedah di situ. Setidaknya 3 kali engok atau 2 kali napas gitu kan. Kemudian awak baca Al-Fatihah menanggung di situ. Alhamdulillahirabbil alamin atau Ar-Rahmanir-Rahim. Imam bismillah membaca ayat lagi ya. Lam yakunil ladzi, maka kita diam. Alasannya satu ayat tadi, apabila imam membaca, kita diam, kita dengar. Yang kedua, qiraatul imam, qiraatul jamaah. Bacaan imam itulah bacaan jamaah tuh. Jadi yang dibaca jamaah tu lah ditanggung di imam sadoe. Lah sudah tu. Walaupun kita tidak lengkap baca Al-Fatihahnya, imam sudah baca Al-Fatihah. Kecuali kalau imam tidak baca Al-Fatihah. Salat jahar ya Bu ya. Kalau salat sir ikut baca semuanya. Apa salat sir itu? Zuhur, asar. Atau rakaat ketiga dan keempat, itu kan sir tuh. Dalam salat isya dan salat maghrib. Tapi kalau imam baca jahar, kita dengar, kita diam. Kalau tidak ada kesempatan untuk baca situ, tuh tidak sempurna. Karena oleh baca imam tadi. Bacaan imam itu lah bacaan jamaah tuh. Kalau sir itu Ustaz itu kayak surat pendek itu apa? Kadang beda bacaan sama imam itu. Tidak apa-apa. Kalau di samuan, tanya beko ke imam, baca ayat beko. Cinta maksudnya Ustaz. Iya. Lu sampai misalnya alam nasrah, Ustaz. Iya. Masih di ayat yang kedua. Iya. Imam lah ruku. Tidak apa-apa, ruku. Nyo ada orang kok kadang-kadang imam lah ruku, nyo ditagak seburukan. Mangai bu menyelesaikan, tidak usah diselesaikan le. Lah sudah di berarti tidak ikut imam namanya itu. Bakat awak namanya itu. Itu mengingkari imam namanya itu. Tidak boleh. Imam ruku, imam sujud, imam diri. Itu hadisnya itu, hadis panjang tuh, apabila imam ruku, kau ruku. Apabila imam sujud. Jadi ikuti imam. Jadi ndak boleh. Ini kadang-kadang awak kan imam la sujud. Awak mau masih di atas aja baru. Ndak boleh. Satu, yang kedua, ndak boleh mendahului imam. Nyobeko nanti di akhirat ada manusia tu seperti lehernya seperti leher kedelai. Kedelai. Nanti lendak ngantuk ibu dia. Keledai. Bantu kudo tapi gak panjang. Tuh. Kenapa tuh ya Rasulullah? Dulu dia salat berjamaah, nyom mendahului imam. Imam lo Allahnya timur bawah. Ndak boleh, sangat ndak boleh itu. Ikuti yang namanya mengikuti bagaimana? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Imam ko, maaf, imam dengar ya. Imam ko jangan terlalu berlebihan mana. Allah panjang lagi gitu kan. Enggak, kok awak untuk imam saya awak apa gitu kan. Jadi mudah-mudahan imam mendengar YouTube gitu kan. Enggak boleh. Biasa sajalah. Allahu Akbar. Harokat itu panjangnya kan 1 alif, 2 alif. Amin aja ada Ustaz. Satu panjang angkat. Jadi makanya penting bagi kita, itu kan ilmu. Ini imam jangan terlalu kalau bahasa anak kini kan labai apa namanya itu?
Nah, jangan terlalu lebay banah lo gitu kan. Sami Allah. Oi, panjang. Enggak boleh lah. Enggak bisa. Kita di sana tuh bukan tilawah. Salat. Enggak boleh tilawah itu kan. Nah, jadi makanya bacaan salat tuh enggak boleh dibaca dengan bacaan tilawah. Tartil. Tapi Ustaz kalau awak sedang sholat berjamaah mungkin imam panjang mana gitu. Enggak. Iya. Iya mau enggak mau kita kan mengikuti. Tapi kan makanya imam tuh harus arif dan bijaksana dan harus ngerti ilmu keimaman gitu kan. Terkadang imam kok sakit enaknya mau itu membacanya Ustaz. Nah, gitu. Ada beberapa masjid Imam-imam qori biasanya itu, imam qori. Jadi sebaiknya muratal atau tartil bacanya tuh. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman ngaji itu tilawah tuh. awak pernah Ustaz Encak rumah saji aja. bersaji di dekat Ya, enggak salah sebut apanya Pak. Ya, awak di YouTube no salah itu kan. Nah, jadi untuk awak ketahui, jadi perlu sekolah imamku perlu loh itu kan. Imam enggak boleh terlalu panjang. ya. Walaupun awak hafiz Quran. Hafiz 30 juz. Enggak boleh panjang. Kenapa? Kata Rasul, "Idza amma hadakumun nas falyukhaffif." Apabila kamu mengimami di antara manusia, segerakan. Bagaimana kok segerakan? Di belakang tuh banyak ragam. Adonan lamoh taga asamure, lamoh sujui rematik dan segala macamnya. Lamoh duduk beko, pokok penyakit lah ragam. Ada anak ketik, ada orang gaya beko lamoh sujui bekonya lah perpak ko lah lapang lah malah sudah saya. Ndak boleh baco. Itu gunanya. Mohon maaf Bapak Ibu. Gunanya imam tuh mencelek ke belakang tuh. Bapak Ibu, mari sob kita rapat dan bukan membelakang imam, mencaliak dulu. Caliak ujung ke ujung. Oh banyak nang gae. Oh banyak nang batuk-batuk. Oh banyak nang macam. Segerakan kata Rasul. Penjian saya. Apabila kamu sholat sendirian, fal yutawil masya'a. Persilakan sepanjang yang kamu mau kata Rasul. Sholat seorang. Tapi kalau sholat jamaah itu enggak usah. Ambo biasanya ambo mohon maaf Bu, bukan mambok kadiri enggak. Biasa ambo 3 ayat 2 ayat 3 ayat nih Bu. Itu enggak gitu doh. Ambo paham. Yang di belakang tuh ada anak ketik, kadang ada anak menangis gitu kan. Enggak boleh berkata awak saja doh. Itu ibadah. Tapi secara konya Pak Ustaz, kalau lapang kayak Ustaz tadi membaca dengan 3 ayat dengan hafal. Sementara yang muda-muda kok jadi imam balabian lo ya. Nah, kan sombongnya tuh Ustaz. Kecuali kalau udah sepakat. Contoh kan sholat tarwih, mungkin punya program setengah juz. Atau kayak sajadah Jumat pagi subuh tuh. Itu awak kalau sepakat untuk itu, boleh, enggak ada masalah gitu kan. Nah, tapi pahami saja, yang penting Bapak sampai ke situ tadi ya. Tentang sholat. Jadi iya tuh Pak ya. Jadi dalam sholat berjamaah itu bagaimana kita tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ada itu, aturan-aturan dari Rasul. Jadi sholat berjamaah itu sholat sangat luar biasa. Jangan sampai jamaah kita tinggal. Apa inti pertanyaan tadi Bapak tadi? Pembacaan ayat Al-Fatihah. Ya. Nah, jadi kalau tidak sempat orang baca Al-Fatihah, mungkin separuhnya lah dibaca di imam baca ayat, udah kita diam. Kalau sholatnya sholat jahar. Tapi kalau sholat sir itu baca semua itu. Nah, kan Allahu Akbar saja yang dikeraskan. Nah, yang lainnya kan disirkan itu. Nah, kemudian jangan sampai kita sholat berjamaah itu tidak memahami rambu-rambu. Ada kadang-kadang sholat berjamaah itu kan soft, rapat dan lurus. Ya rapatkan, luruskan. Ini kadang-kadang ada tempe lain, tempe apa gitu. Ibu-ibu, sekolah ibu tempe lain, mau ambil tempe mencang sajadah tu. Tibur belakang lo. Urang lah mulai sana liun dah, sajadah masih situ jo. Ndak usah ambil sajadah tu, angkat. Kan kosong jadi itu tu. Kalau ingin ke tempe di situ tu, capek tiba. Nya ada tempe lain bisa salat tarawih tu kayak gitu tu. Nyo bantang sajadah dulu tu. Oh, kalau ada orang kemasnya. Mau orang Orang tak ada kan? Mau ambil tampe, ndak boleh gitu doh. Itu apa zalim namanya itu. Ya, jadi artinya pahami saja.
siapa, kode etik dalam berjamaah kan gitu. Siapa yang terlambat, ya di belakang. Ikuti, penuhkan saf berikutnya. Tidak boleh mengganggu orang-orang lain dalam beribadah. Jadi, sholat berjamaah, kalau kita sholat mengikuti imam, sholat berjamaah itu sholat yang jahar. Kalau tidak sempat baca Al-Fatihah, baca ayat yang sempurna, imam sudah menyempurnakan. Qiraatul imam, qiraatul jamaah. Bacaan imam itu, berarti itu sudah bacaan jamaah. Nah, kemudian ikuti imam itu. Ikuti imam itu. Mengikuti imam itu, iya, kalau seandainya imam takbir, kita takbir. Tidak boleh nunggu-nunggu. Nah, kemudian ada yang seketik lain. Nan sering ngacot tadi kah? Sedang sujui atau sedang duduk. Nyo tibo. Nyo tagak dulu. Seharusnya dia rugi itu. Awak tibo langsung takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu wajib. Langsung sujud. Kalau apa yang kamu dapati, ikuti. Nah, begitu kata Rasul. Imam sedang sujud, sujud. Tapi awali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Langsung sujud. Kalau imam sedang duduk, Allahu Akbar. Langsung duduk. Nah, gitu. Kalau tahiyat akhir, langsung tahiyat akhir. Takbiratul ihram. Jangan menunggu dulu. Nunggu sampai itu. Nah, itu enggak. Berarti belum paham tentang sholat berjamaah. Nah, gitu. Karena setiap gerakan yang ada dalam sholat berjamaah itu Bapak Ibu punya nilai. Punya nilai. Barat rugi awak nawa hilang doa. Orang ruku bro. Atau orang sujud bro. Duduk lo, sujud lo balik. Duduk baru tagak lo. Barat yang hilang bacaan gerakan. Padahal itu punya nilai semuanya. Bacaan punya nilai, gerakan punya nilai. Nah, kan luar biasa tuh. Itu kan ilmunya. Ya Bapak Ibu ya. Ada yang ditanya? Boleh? Seputar sholat? Iya Pak. Cara menghilangkan sifat sombong itu Pak Ustaz. Ria ya? Ya. Sementara itu awak kini gua, anggota dewan kan. Ya. Mawanga butuh suara. Betul. Bu, tolong suara mbak. Ini lengkasnya cari awak Pak Ustaz. Iya. Ya kan? Enggak berguna aja awak itu. Kan yang akan gaji 3 juta sehari. Iya. Jadi itu? Nggak jadi dah. Takut ya kan? Dia kan? Lah duduk kanan, lupa yang di bawah Ustaz. Dek lari beka itu kan apa itu? Dek dia. Cara menghilangkan sifat sombong. Jadi sebenarnya begini. Sombong itu, kunci sombong. Konsep sombong dulu Rian. Sombong dalam pandangan agama, dalam hadis, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Dua itu kata kuncinya. Meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Kalau ada yang dua itu sombong. Nah, gitu. Dia gia nasihat dan muah. Kemudian orang yang kecian tolol. Guru beban negara. Pokok nak lama diparui saya gitu kan, mengecek gitu kan. Kalau nyoremehan orang sadoh itu, kau ndak di guru ndak kau jadi orang itu doh. Pajak, kau bayo kau. Itu agama itu ndak boleh dimainkan. Pajak sama dengan zakat. Ndak ada dalam Islam tu ndak ada pajak. Ndak ada. Ada zakat. Membangun tu dengan zakat boleh bisa. Ada ketentuan-ketentuannya tu. Jadi ini sudah berlebihan. Jadi sebenarnya kalau sudah mengarah kepada arena meremehkan orang lain dan menolak kebenaran, dia sudah terjebak ke dalam sombong, kesifatan kesombong itu. Maka untuk menghilangkan itu semua, satu, jangan remehkan, jangan tolak kebenaran. Maka beradalah pada yang benar. Nah, itu tatarannya. Jadi kalau iblis itu dulu diusir dari surga kan gara-gara itu. Tidak ada lain daripada itu. Dia sudah duluan dari Adam, Nabi Adam. Udah ratusan tahun. Nah, kalau tidak di surga itu. Tetapi karena sombong itu, apa katanya? Tidak mungkin kami sujud kepada Adam. Khalaqtani finnar wa khalaqtahu min tin. Itu katanya. Kami diciptakan dari api. Nah, kan sombong tuh. Kan membanggakan tuh. Dia diciptakan dari tanah. Dia bukan hanya menolak, tetapi menyombongkan diri.
Ini bukan dia tidak namu hanya sujud kepada Nabi Adam, tetapi membanggakan. Atau yang tidak bolehnya. Jadi menghilangkan itu, kesifatan-kesifatan yang sombong itu, satu, memang perbanyak ibadah. Kemudian karena diri awak dari ma. Nah, awak dah nyebut anggota dewan doh gitu kan. Tetapi memang begitu faktanya gitu kan. Dari ma, dari masyarakat, dari rakyat. Nah. Jadi kalau duduk lupus adalah. Itu makanya. Makan malahan ada yang mengecek gitu kan. Malaikat pun masuk ke situ menjadi setan gitu kan. Itu bukan ucapan yang benar itu, salah gitu kan. Itu tidak benar ucapan yang seperti itu dan tidak layak, tidak pantas diucapkan. Berarti di situ adalah gerombolannya setan, kok gitu. Nah, itu yang salahnya. Maka wajar saja dulu sewaktu mandi yang Kiai Gus Dur ingin membubarkan itu. Iya, Ambo setuju itu. Jadi sebenarnya tujuan kita itu baik, tetapi cara itu yang enggak benar. Proses awal saya enggak benar loh dong. Untuk jadi anggota dewan berapa itu? Iya, anggaplah, enggak kali-kalinya kayak itu doh. 1 miliar. Cukupkah gaji? Enggak cukup. Baca caranya untuk membalikan 1 miliar tuh. Itu pasti berutang kiri kanan. Wajar saja yang enggak lului stres gilo. Iya. Wajar saja tuh. Batu, utanglah sekali liam pinggang. Tapi kalau duduk Ustaz, di situ, bakal caro supaya dapat itu. Itu yang tidak baik di cara itu. Jadi kalau cara yang tidak baik lagi, maka hasilnya juga tidak baik. Maka jadi kita hindarkan itu. Bagaimana jangan sampai kita terjebak ke sana. Jangan sampai terjebak ke sana. Apalagi amanah sudah diberikan. Jadi Bapak Ibu, untuk menghilangkan sifat-sifat sombong itu, tetap kita berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu adalah atas izin Allah. Jangan lupa itu semua. Jadi setiap yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini yang tidak dijalankan. Contoh, Nabi itu kan punya sampai sifat yang terkenal. Nya sebenarnya 8 atau 9 sebenarnya itu. Enggaklah sampai sifat yang terkenal saja, yang wajib. Apa yang pertama, Bu? Sidik. Apa arti sidik? Selalu berkata dan berbuat benar. Selalu. Dek saking benarnya beliau, orang Yahudi pun percaya kepada beliau. Kan menitipkan barang. Tolong Muhammad simpan barang ambo. Dek saking jujurnya, saking bananya, orang Yahudi pun percaya. Jadi selalu berkata dan berbuat benar. Ingat Bapak Ibu, berkata dan berbuat benar. Nyo kadang-kadang keceknya lai bana karajo indak. Nyo doju tuh. Apalagi kalau indak kedua Lalu nelok lah itu dong. Lawannya apa? Kizib. Nah itu tadi itu, dusta. Nah dia punya itu. Makanya itu yang tidak boleh. Nah, kalau batu sifat Nabi itu saja tuh, yang cik itu saja tuh amalkan tuh. Selesai itu. Aman. Tidak kan ada, pasti tidak ada. Tidak aja ini mereka kudo. Benar mah. Jadi bukan tidak ada yang seperti itu, yang benar itu ada, cuman tidak berapa persennya. Tidak berapa. Tapi banyak dutoe daripada banai. Kadang-kadang kalau benar Pak, tapi jadi kambing hitam Pak. Ya. Jadi itu tuh sudah permainan lagi. Jadi makanya kita tidak boleh lepas dari agama. Itu kuncinya. Kalau agama sudah dihindarkan, ya itulah akibatnya. Ya Bapak Ibu. Jadi kita hindarkan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Buangkan sifat ujub tersebut. Agar kita tetap terpelihara dalam kebaikan-kebaikan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih? Kalau enggak, makan oleh? Enggak, dia lawan cogok tuh. Dia lah nampak. Tarik Bu, apa ada Bu? Tarik. Ya.
Jadi menjalang itu selesai. Laju ya Bu. Menjalang itu sudah. Nah, sudah nanti yang berhenti leh. Nah, gitu. Yang singkatnya Pak. Iya Pak, ya Pak. Tadi mengenai pajak. Iya Pak. Contoh Iya. orang naik haji. Iya. Sekian tahun menerima dipanja dulu. Yo. Apakah uang ini bagaimana? Iya. Nah, ini Pak. Kalau itu cepat saya Pak Ustaz tadi Pak. Iya. Di mau boleh tahun piti pingin dapatnya. Iya. Pak Astag. Ya. Aku berbahaya kalau dikaji Pak Ustaz. Betul. Sangat perlu. Nah itu Pak. Sedangkan Ustaz ulama-ulama MUI tidak pernah proses hal yang itu loh. Iya. Itu kan. Tapi kini lah dikupak kabarnya mah. Hah? Kini lah dikupak. Kalau dibahas tuh. Satu, dia itu adalah pengkhianat. Karena jatuhnya dari amanah. Nggak amanah tuh doh. Lawan kan khianat doh. Nggak amanah doh. Kenapa? Masyarakat menitipkan ini untuk pai nanya haji jamaah. Tahu-tahu pai nanya haji 31 tahun lo dulu. Yo, masuk tunggu. Yang pitiko bisa nyomainkan dulu. Itu khianat. Namanya khianat. Ayatun munafikun salasun. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Iza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia itu mengingkari. Wa iza tumina khana, akonya kah? Apabila awak titipkan amanah dia khianat. Khianat. Khianat itu artinya penyalahgunaan wewenang. Itu khianat tuh. Penyalahgunaan, ya awak menitipkan, awak ingin capek barangke nanya haji gitu kan. Tahu-tahu lama masa tunggunya di permainan. Mohon maaf. Di tempat lain enggak ada yang model itu doh. Enggak ada yang model itu doh. Nah. Enggak, di Indonesia enggak yang model itu doh gitu kan. Nah, jadi wallahu alam. Jadi kalau kini ibu-ibu mendaftar penanya haji, senelok se Mangkat dulu kan. Ya, ada sebadal yang masuk mah gitu kan. Tapi kalau ingin penanya haji, daftarlah waktu muda-muda ketik-ketik. Ustaz, Ya. itu kan kalau mendaftarkan sekian puluh tahun. Ya. Kalau ada rezeki, kalau kayak umroh kecil itu kan ada maksud haji, Pak. Haji kecil ya. Iya kan? Cuma tahu apa wukuf di Arafah yang tidak gitu kan. Ya. Ya. Cuma kalau ditunggu lo kata Ustaz tadi kan Ya. bola dengan lansia ke kok kabar tahun tuh kan. Iya. Umrah saja aja. Nah, iya. Awak menyampaikan ke jemaah kayak gitu, Bu. Ya. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya duit, bapak-bapak yang beruang, ibu-ibu yang beruang, umrah saja dulu. Anjaan pinjaan kaki sujud di situ dulu di Masjidil Haram tuh. Itulah luar biasa dulu tuh. Beko kalau ada rezeki beko angkat dulu lah itu kan. Dek kondisi awak. Kecuali kalau bapak ibu pai pindah di Siko. Pai itu ke Malaysia atau pai ke tempat lain gitu kan, ingin capek gitu kan. Bisa. Ada beberapa kawan seperti itu nyocubuan. Baik, Bapak Ibu. Berarti ada beberapa tahun Pak. Kalau misalkan awak pindah ke Malaysia jadi apa tuh hanya hitungan Cepat. ketimbang di Indonesia. Iya, prosesnya lebih cepat. Alah sudah ke, Bu? Alah. Silakan Pak. Baik, demikian saja. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dengan kebaikan. Bapak Ibu, istiqomah awak dengan kebaikan. Sabah dan tabah, jalani itu selalu. Dan sifat-sifat yang tidak baik kita hindarkan. Agar kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja. Ila liqa fastabiqul khairat. Mohon doanya Bapak Ibu. Insya Allah tanggal 6 Oktober. Anak ambo barangke ke Mesir, ke Al-Azhar. 6 Oktober. Karena sudah dapat informasi dari ustadznya. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan dan kesabaran dia di sana. Menimba ilmu. Dan nanti bisa dia memberikan yang terbaik di zamannya. Kepada umat di zamannya. Alhamdulillah sudah berdua di sana. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.